Ayo, Hosea. Ayo semangat. Ayo, Ayo semangat Hosea. Ayo. Ayo semangat Hosea. pukul dia. Ayo Chen. Pukul dia. Ayo semangat. Pukul. Hugh Chen ayo. Bagus, ayo Hou, kalahkan dia. Hugh Chen, 6 tahun lalu di kejuaraan tinju profesional, menggunakan obat terlarang dan bertanding palsu, dilarang bertanding, mengasingkan diri di desa Haifeng, hidup dari pertandingan tinju gelap. Pak Bu, Anda datang. Saya mau dia. Mengerti. Pak Bu, silakan tunggu di lantai atas. Ayo semangat Houzi. Chen, pukul dia. Chen, pukul dia. Menang. Bangun Hou. Bos. Hadiahnya milik saya. Tentu hanya ada sedikit masalah. Uang. Anda harus naik sendiri untuk mengambilnya dari sponsor. Anda sponsornya. Hadiah saya mana? Mr. He, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana setelah menghabiskan 6 tahun? Sadar kembali untuk memberi kompensasi padaku. Ya, Enam tahun lalu kau tiba-tiba tidur denganku lalu menghilang. Sekarang muncul lagi. Kau anggap aku sebagai apa? suami kontrak ini mahar 10 juta. 3 bulan muku beli. Masalah sebelumnya belum selesai. Sekarang kau suruh aku jadi suami kontrak lagi. Kau pikir punya uang banyak bisa seenaknya. Kau tidak ingin mengobati ibumu. Kau menyelidikiku. Hari ini pertandingan tinju ini. Juga sengaja untuk menjebakku ya. Berani sekali kau. Hugh Chen, sekarang ini zaman hukum. Jangan gunakan cara-cara kotormu untuk menakut-nakutiku. Baik, aku beritahu kamu. Aku memang orang kotor. Aku akan menghajar kamu sekarang. Baik. Maka aku anggap kamu setuju. Aku bisa mulai menghitung dari sekarang. Performa kamu. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Aku tidak tertarik dengan bisnis kotor kalian orang kaya.
Kamu cari orang lain saja. Jika kamu merasa menjadi teman tidur wanita menghina kamu, kita juga bisa menikah dengan perjanjian. Kamu sebaiknya periksa otakmu dan sekalian beli obat. Mahu ayo pergi. Seperti kamu yang moralnya bobrok, orang yang bisa dibeli dengan uang. Aku tidak percaya tidak bisa menaklukkanmu. Teman tidur menikah. Skema penipuan sampai ke aku. Hebat sekali sampai ke rumahku. Aku, ibu. Siang-siang bukannya aku suruh kamu dan adik menunggu di mobil. Kenapa turun? Bu Sheng bilang takut kamu diganggu orang jahat. Orang jahat tidak hanya mengganggu ibumu. Orang jahat juga akan melemparkan kalian ke laut untuk dimakan ikan. Hyo Chen. Kamu tidak akan bilang 6 tahun lalu setelah kamu tidur denganku. Kamu melahirkan 2 anak ini kan? Mau jadi ayah baiklah. Tanda tangani kontrak denganku. Kamu langsung bisa jadi ayah mereka. Bukan anakku. Berarti ibu tunggal cari ayah tiri. Bayar 10 juta untuk ayah miskin. Aku semahal itu ya? Kalau merasa mahal tanda tangani kontraknya. 3 bulan kamu hanya perlu memberikan keturunan untuk keluarga kami. Setelah 3 bulan kita tidak ada hubungan lagi. Aku jamin tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Bagaimana? Memberi keturunan. Kamu sudah punya 2 anak masih mau punya anak lagi denganku. Kamu punya uang bisa main-main seperti ini. Menganggap punya anak seperti mengumpulkan perangkoya. Perhatikan ucapanmu di depan anak. Kamu bilang aja mau atau enggak. Gue bilang gak mau. Hyo Chen. Kamu cari uang dengan tinju gelap itu berbahaya. Kamu mau mati di atas ring tinju. Mama, Lepasin gue. Nggak apa-apa. Mama, Terakhir kali jangan sampai gue lihat kamu lagi. Gue bilang terakhir jual atau enggak. Mama, Hyo Chen. Mama kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mama cuma main-main sama Om. Om nggak mau main sama kamu. Pesawat kertas baru gue buat kamu. Terima kasih. Dari mana ini? Nemu di tanah. Jelas-jelas pengen nikah. Istri dan anak datang sendiri malah nggak mau. Hyo Chen cari jodoh ya. Gue pasti jadi istri kamu. Wei, dengar nggak? Salam sejahtera untuk semua warga. Gue mau bacain pengumuman cari jodoh. Hyo Chen umur 28 tahun. Tinggal di desa Haifeng, hidup dari nelayan. Punya motor 1. Perahu nelayan 1. Gue cowok biasa aja. Warga sekalian gue. Yaitu istri yang dicari Hyo Chen. Pertama kali ketemu. Kedepannya mohon bimbingannya, nggak pernah lihat cewek ini. Siapa sih, kenapa ada di sini? Kamu mau bikin ribut sampai kapan minggir? Yuchen ada apa sih? Dia salah orang.
Gue udah bilang kamu dan Wenli kan dari kecil udah dekat. Nggak perlu cari jodoh. Iya juga. Pengumuman cari jodoh itu gue yang pasang tapi gue sama Wenli. Acen kakak. Kamu beneran mau nikah sama dia? Kamu kan bilang kamu nggak mau nikah. Sepertinya demi ibunya. Wenli, untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak kakak Acenmu bakal direbut sama orang luar itu. Benar juga. Kalau kakak Acen memang suka, itu juga bagus. Jadi kita pesaing ya. Kamu yang sudah punya 2 anak, mau bersaing apa sama Wenli kami? Cepat keluar dari desa Haifeng kami. Ya keluar. Keluar dari desa Haifeng, keluar dari desa kami. Sudah cukup. Cepat pergi keluar, cepat pergi. Aku memang mau menikah. Tapi tidak denganmu meskipun kamu kasih aku 10 juta atau 100 juta. Aku tidak akan jadi ayah murahan. Untuk 2 anak liar itu. Anak-anakku punya nama. Bagaimana komunikasimu dengan ayah anak-anak itu? Bisa punya anak lagi. Leukemianya memang masih dalam fase kronis. Tapi persiapan pencocokan sumsum tulang masih butuh waktu. Kamu harus cepat ambil keputusan. Semakin cepat dapat darah tali pusat semakin baik. Jangan sampai lewat waktu transplantasi yang terbaik. Mama, jangan sedih. Kita tidak menangis. Mama, kami akan melindungimu. Mama ada kalian temani sama sekali tidak sedih. Halo Bu Siang, taruh di sini ya. Oke. Pelan-pelan Mama gimana? Sudah lebih baik. Aku sudah jauh lebih baik. Jangan marah sama Mama ya. Kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya menikah. Ternyata dia cari jodoh demi ibunya. Kamu harus cepat ambil keputusan. Semakin cepat dapat darah tali pusat semakin baik. Jangan sampai lewat waktu transplantasi yang terbaik. Yu Chen. Kenapa kamu datang Mama dia? Cener. Siapa gadis ini? Tante saya itu. Teman Yu Chen datang menjenguk Anda. Lepaskan, jangan memaksa aku untuk bertindak terhadapmu. Yu Chen, malam itu kamu tidak seperti ini padaku. Aku malam apa aku melakukan apa padamu? Jangan ngomong sembarangan. Di mobil itu. Malam itu kamu denganku. Emma, aku bawa dia keluar, nanti aku balik lagi. Selamat tinggal Bu. Bei. Aku Cener punya harapan menikah. Kamu berani ikut. Bahkan menggunakan ibuku untuk mengancamku. Kamu benar-benar memaksa aku untuk bertindak padamu ya? Ibumu sudah sakit parah. Kamu masih pilih-pilih. Dengan kondisi seperti ini mencari jodoh, gadis mana yang mau? Tidak pacaran, tidak mau mahar, tidak beli rumah. Langsung menikah tinggal di kapal nelayan bersamamu. Aku. Seorang pria bukankah hanya menikah untuk memenuhi keinginan ibuku? Sebegitu lambatnya. Aku adalah solusi terbaikmu. Kamu. Lihat sini. Nomorku kasih kamu 2 jam untuk pertimbangkan. Tidur. Bagaimana Yu Chen bilang apa?
tidak setuju, dan aku memainkan peran menjaga kesucian. Dia masih tidak setuju. Bagaimana kalau katakan padanya tentang anak itu? Anaknya sendiri tidak mungkin tidak mau menolong. Jangan bicarakan tentang dia yang dilarang bertanding karena pukulan palsu. Sekarang dia setiap hari selain bertarung ilegal, dia di desa tidak ada kerjaan, seperti preman kecil. Aku tidak akan membiarkan anak-anak tahu bahwa ayah mereka adalah orang seperti ini. Benar juga. Aku pergi dulu jaga siang-siang ya. Kalau ada apa-apa telepon. Baik, pergi saja. Kenapa kamu masih mengganggu Achen? Dia tidak akan menikah denganmu. Jadi tolong jangan ganggu hidupnya lagi. Seperti kamu yang membawa 2 anak haram. Jelas tidak pantas dengan kakak Achen kami. Sudah kukatakan, anak-anakku punya nama. Aku tahu. Tapi selama dia manusia punya KTP, dia punya nama ayahnya tidak diketahui. Itu anak haram. Lihat kan, aku dan kakak Achen tumbuh bersama sejak kecil. Dia memilih siapapun tidak akan memilih orang asing sepertimu. Lepaskan aku. Kamu bilang tadi tentang pernikahan. Masih berlakukan. Tentu saja. Kakak Achen, kamu lupa ya? Kamu bilang kamu tidak mau jadi ayah dari 2 anak haram. Kakak Achen, kalau kamu tidak suka dia, kenapa? Kamu Mengingat kita akan bertemu lagi di masa depan, tamparan ini untuk mengajarkanmu agar menghormati anak-anakku. Jangan biarkan kata-kata kotor ini sampai ke telinga anak-anakku. Kakak Achen, kamu akan menyesal. Kamu mau bawa aku kemana? Naik mobil. Tangan taruh di mana? Lepas. Ini tidak perlu terburu-buru, harus hitung hari agar lebih mudah berhasil. Ganti ke kantor catatan sipil urus surat nikah. Kantor catatan sipil. Kenapa menyesal ya? Nikah dia itu preman. Nanti kalau dia tidak setuju cerai, gimana kamu benar-benar mau hidup sama dia seumur hidup? Maksudku hanya nikah, tidak usah urus surat nikah. Perjanjian nikah sementara semuanya disederhanakan. Tidak urus surat nikah bikin aku punya anak sama kamu. Kalau kamu kabur gimana apalagi? Kamu bisa balik tuduh aku menculik wanita dan anak. Aku mau protes ke siapa? Jadi kamu mau gimana? KTP jadi jaminan kontrak tetap ditandatangani. Kalau tidak ada negosiasi. Sudah disepakati tidak ada pesta pernikahan. Tidak bahas harta hidup bersama dengan hubungan seksual. Ibuku, kamu harus bekerja sama, kalau tidak aku bisa hentikan perjanjian kapan saja. Tenang. Kerja sama yang menyenangkan. KTP. Kerjasama yang menyenangkan.
Pria mendekati wanita. Wanita-wanita bahu wanita condong ke arah pria. Manis sedikit. Cepat lihat, Master pindah ke sana. siapa yang pindah rumah dengan keributan besar ini? Dari mana datangnya gadis ini? Gadis ini sangat cantik. Apakah ini wanita yang melamar Achen? Lihat mata yang besar ini. Sudah beli rumah untuk menikah. Ayo Master pindah ke sini. Lihat ini wanita kaya benar-benar. Siapa yang menikahi istri ini sangat beruntung. Hati-hati semuanya pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Saya yang akan melakukannya. Hei Hugh Chen, saya sudah menyiapkan properti untukmu. Desa Haifeng Tim 1 nomor 28. Sebentar lagi saya akan menyuruh orang dari perusahaan untuk membawa barang-barangmu dari kapal. Kamu bisa langsung kembali ke sini. Kamu istri baru yang baru saja menikah. Tidak peduli dengan ibu mertua yang dirawat di rumah sakit. Tinggal di kapal dengan nyaman. Tapi malah menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah besar. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Ibu, Bayi, ibu. Kamu tidak apa-apa. ibu tidak apa-apa. Kakak ipar tidak terbiasa tinggal di kapal kami. Jadi ingin membeli rumah juga wajar. Kamu pasti bisa menanggung penderitaan ini. Saya membeli rumah dengan uang saya sendiri. Apa urusan kalian? Pakai uang sendiri, siapa yang percaya? Seluruh set ini pasti menghabiskan ratusan ribu. Pasti menggunakan uang untuk menyelamatkan nyawa ibu Achen. Menggunakan uang untuk menyelamatkan nyawa ibu mertua sungguh tidak punya hati. Apa yang terjadi? Kakak Achen. Kamu harus mengontrol istrimu. Ibumu masih di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia malah membuat keributan. Bibi dia membeli rumah dengan uangnya sendiri. Menggunakan uangnya sendiri. Kakak ipar kamu benar-benar hebat. Membawa 2 anak tanpa pekerjaan. Masih bisa naik mobil mewah, beli rumah besar seperti ini. Ada uang yang tidak habis-habis, iya ya? Dia tidak bekerja, dari mana uangnya? Ternyata dia dirawat oleh orang lain. Achen, kamu jangan sampai menikahi wanita ini. Bibi jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Saya dan Buyan sudah menikah. Achen sudah menikah. Jangan banyak bicarakan urusan orang lain, pulang saja. Saudara-saudara sekampung. Hari ini mulai. Buyan adalah menantu keluarga Hikami. Kita tinggal di desa yang sama, pasti sering bertemu. Mohon jaga mulut ya. Pasti Achen kakak sudah terpesona olehnya. Bubar. Bubar apa bubar? Hari ini semua ada di sini. Saya akan jelaskan saya. Buyan punya perusahaan, ada pekerjaan. Ibu mertua saya lemah di kapal goyang. Jatuh sangat berbahaya. Nanti dia pulang dari rumah sakit tinggal di rumah. Tinggal di rumah lebih nyaman daripada di kapal. Benar, masuk akal, tidak ada salahnya. Ternyata Bibi San Salatada. Saya juga berpikir begitu. Saya ini orangnya sangat rasional. Mudah bergaul tapi tidak mudah ditindas. Hari ini saya akan katakan, kedepannya kalau ada kejadian seperti hari ini, saya akan melapor ke polisi. Surat pengacara, panggilan pengadilan, layanan lengkap. Nanti jangan salahkan saya kalau merusak hubungan. Ia jangan sampai merusak hubungan, cepat pergi. Sudah cukup hari ini, sampai di sini saja. Ayo bubar. Sudah cukup, pergi sana. Mau lihat rumah baru? Ma, Soal rumah, terima kasih. Uangnya akan saya kembalikan. Saya bilang begitu untuk berdebat. Untuk menguasai moral tinggi baru saya bilang begitu. Sebenarnya saya beli rumah untuk anak. Beginilah caramu berterima kasih padaku. Kedepannya kalau ada masalah seperti ini jangan terlalu keras. Saya takut pada mereka. Ini bukan soal takut atau tidak. Kamu sendirian membawa 2 anak. Tidak tahu apa itu kejahatan manusia. Keluar dari rumah ini. Kunci rumah. Aku menerima keputusanmu untuk menyerah. Tapi aku tidak akan menyerah pada anak-anakku. Pernah bertemu.
tahun ini aku sudah mengalami banyak kesulitan, jadi aku lebih mengerti daripada kamu. Apa yang harus dilakukan dalam situasi apa? Kita hanya hubungan kontrak. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentangku. Benar juga aku terlalu banyak pikiran. Bahkan masih khawatir tentang urusanmu. Sheng Sheng siang-siang datang ke sini ke Mama. Mama, aku tidak mau mandi. Ayo cepat mandi. Mama, aku tidak mau mandi. Mama hitung 3, 2, 1. Kalau begitu Mama akan menangkap Ayo. Monster besar datang. Mama tidak bisa menangkap. Tangkap kamu. Dua anak kecil ini justru lebih disukai daripada mamanya. Kalau Mama bisa menangkap aku akan mandi. Jangan lari hari ini, harus mandi, harus keramas. Tidak bisa menangkap, ayo. Siang-siang jangan nakal. Kakak lari cepat. Jangan lari. Aku akan menangkap. 6 tahun lalu. Yang tertangkap harus keramas. 5 tahun. Aku tidak mau. Ketahuan. Aku tidak mau mandi. Mama tangkap aku. Jangan-jangan ini milikku. Siang-siang jangan lari, ayo, baik. Antri mandi, masuklah. Mandi yuk. Mandi. Berikan siang-siang, jangan ambil, biarkan Mama yang ambil. Jangan bergerak. Mama. Handuk basah nanti bisa masuk angin, ayo. Kamu berdiri di sana, jangan bergerak, jangan ambil. Canggung cepat suruh anak-anak kecil itu keluar. Anak kecil, ganti bajumu. Kenapa cari-cari alasan? Bantu Tante San melampiaskan amarah. Takut ya? Siapa yang cari-cari alasan? Aku malah curiga kamu sengaja bikin begini. Aku sengaja bikin apa? Bicaralah jelas-jelas. Sengaja basah-basahan biar aku bisa menghukummu. Betul. Kamu seharusnya menepati kontrak, bukan? Kenapa takut? Aku tidak tertarik sama orang yang basah kuyup. Kalau mau menggoda aku, berdandanlah yang cantik. Kamu bilang siapa jelek? Marah-marah malah mabuk. Tidak tahu minum alkohol merusak tubuh. Aku sekarang cantik tidak? Tidak bicara berarti cantik. Tapi hal seperti ini, bagaimana bisa membiarkan perempuan yang memulai? Demi siang-siang tidak boleh mundur. Istirahatlah lebih awal.
Aku pergi dulu malam ini masih harus jaga. Ayo cepat. Lihat-lihat. Adik lihat cepat lihat. Mulut kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cantik. Lihat ada siput. Desa ini pemandangannya bagus ya. Beberapa waktu ini perusahaan ada aku, kamu tidak perlu khawatir. Ada kamu enak banget. Siapa suruh aku jadi ibu angkat anak kita? Kalian berdua. Jangan dibahas lagi. Jangan terlalu menolak demi siang-siang. Ini juga hal yang tidak bisa dihindari. Secara logika aku setuju. Kamu bilang dia laki-laki yang masih muda dan kuat. Masih di masa jayanya dia. Kenapa pergi begitu saja? Apakah sudah lewat masa jayanya? 6 tahun lalu masih kuat, sudah sekian lama berlalu. Dia seperti mesin yang sudah lama tidak dirawat. Sudah tidak bisa berfungsi normal. Gimana dong? Cari cara lain. Halo. Terima kasih banyak Dr. Chen. Oke. Siap Dr. Chen, baik, saya akan segera. Baik. Pisah kamar ya, kamu tidur saja. Kamu pulang. Capek nggak, haus nggak, minum dulu. Nggak usah. Aku nungguin kamu sampai ketiduran. Kamu nggak minum, aku nggak tenang. Kamu nggak tenang atau niat jahat ya? Minta maaf ya, habiskan ini semua selesai. Aku habiskan, kamu terserah. Aku. Mama, aku haus. Nggak boleh minum. Kan aku bilang ada yang niat jahat. Mama juga haus. Mama ambilkan yang baru ya. Panas banget. Panas. Panas banget. Air. Ambil. Kalau panas mandi air dingin aja. Panas.
Nyaman banget. Kejam juga ya, dosisnya banyak banget. Panas banget. Panas. Kamu cari angin aja, tenangin diri. Kamu wanita lajang bawa 2 anak sendirian. Tengah malam kasih obat ke pria. Kamu sama pria yang gak bisa dapat selalu gini ya. Untungnya aku pria baik gak ambil kesempatan. Kamu pria baik. Kamu yang lempar orang ke air pria baik ya. Kamu kok malah nyalahin aku. Kalau nggak sadar diam aja di air. Tolong. Minum obatnya. Aku antar anak dulu. Yuchen, Lama banget nungguin kalian makan. TK udah pulang. Mama nggak pernah buru-buruin kita. Mama bilang kesehatan nomor 1, sekolah nomor 2. Mama ayah kalian tidak pernah bilangnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kami belum pernah ketemu ayah. Benar-benar belum pernah ketemu. Kalau kakek nenek dari ayah atau ibu gimana? Enggak ada kakek nenek. Nenek udah meninggal. Kakek nggak suka sama kita, jadi kakek juga belum pernah ketemu. Gak heran dia selalu terkesan dingin. Selama ini dia sendirian ngurus 2 anak. Dia pasti banyak menderita. Kalau aku udah tua nanti. Tua apa? Kalau udah tua punya anak. Kalau aku punya anak yang ngeselin kayak gitu, aku juga bakal ngusirnya. Jangan bilang begitu tentang mama kami. Mama kami diusir karena mau melindungi kami. Om bukan bermaksud begitu, Om cuma mau bilang. Sekarang kita udah jadi satu keluarga. Om gak bakal ngusir kalian. Serius. Tentu saja. Yuchen, jangan bohong sama kami ya. Gak bohong kok, ayo berangkat sekolah. Ayo terbang. Terbang deh terbang. Yuchen. Hei, bantuin aku dong. Halo. Mama cepat selamatkan aku, Mama.
Siang-siang. Mama, Pak Bu, anakmu ada di tanganku. Siapin 1 juta datang ke pabrik kimia yang buat tebus mereka. Uangnya boleh. Tapi biar aku dengar suara mereka dulu. Lumayan juga. Mama cepat selamatkan aku. Mama, Biar aku bicara sama mereka. Jangan buang-buang waktu, cepat bawa uangnya. Aku. Jangan lapor polisi atau tanggung sendiri akibatnya. Kenapa kamu datang? Aku khawatir sama tante jadi mampir. Dia kelihatan baik-baik aja hari ini. Lain kali nggak usah sering-sering ke rumah sakit. Kenapa kamu selalu menolakku? Karena takut kakak ipar tidak senang. Hati tidak nyaman ya? Ya, Tapi bagaimanapun juga 6 tahun lalu kita jelas-jelas. walaupun aku sangat berterima kasih padamu tapi kamu tahu. Kamu tidak ingin aku datang, aku tidak akan datang lagi. Ada apa? Kak Chen ada di sampingmu, teleponnya tidak bisa dihubungi. Tidak ada. Lalu bagaimana? Ada masalah apa? Aku baru saja bertemu dengan gerombolan Houzi di warung. Katanya sedang menunggu kakak ipar. Kamu mati saja bagus. Aku akan bantu menghubungi. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Hiu Chen angkat telepon Hiu Chen. Aku juga tidak tahu apakah dia sudah minum obat dengan baik. Kak Chen kakak ipar kemungkinan besar dijadikan sasaran oleh gerombolan Houzi. Kak senior, aku sudah bilang. Aku tidak tahu Buyan ada di mana. Halo, Sheng Sheng siang-siang ada masalah. apa? Fei Fei situasi darurat, jangan tanya kenapa dulu. Lakukan seperti yang aku katakan. Baik, Dia ada masalah apa? Dorong kuat-kuat. Pukul dia. Bagus, dorong lagi. Kak Hei ada di dalam. Kak Hei, aku keluar lihat-lihat dulu. Datang. Anaknya mana? Aku mau lihat anak dulu. Sekarang jam segini anakmu seharusnya di rumah. Kok malah tanya aku? Jangan-jangan kamu pikir aku yang menculik anakmu. Urusan melanggar hukum, aku tidak lakukan. Mama cepat selamatkan aku. Mama, Tidak menyangka suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Cuma bercanda.
Kok malah serius? Tidak ada taruhan, kamu mau ambil uang dengan apa? Pacarmu mau bertarung. Ini uang taruhanmu. Mau merampok uang secara legal. Jangan banyak bicara, ikat dia kemana kau pergi. Jangan bergerak. Hei bro, kau cari aku untuk bertinju ya, bicara soal tinju. Untuk apa kau ajar istriku? Aku bawa dia pulang dulu. Urusan kita bicara nanti. Berani datang kemana-mana ya? Cepat ikut aku pulang. Jangan buru-buru pergi. Terakhir di atas ring. Kau kalahkan Houzi, bikin Houzi susah. Kalau tidak tunjukkan kekuatan mana bisa menguasai. Maaf bro, kalah sekali saja. Kalah sekali. Aku jamin istrimu bisa pergi dengan selamat. Aku tidak mau bertinju palsu. Aku tidak salah dengar ya Hiu Chen. Kamu lupa ya? Kenapa kamu jatuh ke pertandingan tinju gelap? Bukan karena 6 tahun lalu. Di kejuaraan tinju dunia. Kamu ketahuan bertinju palsu dan diskors. Malam ini, pemenang kejuaraan tinju adalah Hiu Chen. Ada yang melaporkan kamu bertinju palsu, ikut kami dulu. Hei bro, aku bilang aku tidak mau bertinju palsu. Kamu mau balas dendam untuk Houzi bisa pakai cara lain. 6 tahun lalu bisa, sekarang tidak bisa. Sudah punya catatan buruk, jangan sok suci. Dia bilang dia tidak mau bertinju palsu. Hei bro, tidak perlu repot-repot. Kalau kamu mau balas dendam untuk Houzi saat Hiu Chen menang, kamu harusnya langsung datang. Tidak perlu tunggu lama-lama. Kamu cuma mau uang ini. Sekalian mau menghukum Hiu Chen untuk Houzi. Kalau tidak akan menipu aku untuk datang. Hiu Chen, istrimu ini lumayan ya. Luar biasa. Aku beli dia menang. Uang ini akan masuk ke kantongmu dengan sah. Bro, Kalau hei bro belum jelas, sampai jumpa lagi. setelah taruhan tidak bisa ditarik. Menang bawa muka pulang. Kalah aku bawa uang pulang, gak bakal rugi. Main serius. Mas, lo mau lihat aku dipukulin dia ya? Gimana aku bisa ngalahin dia? Aku lupa ngasih tahu aturannya. Ini pertarungan tanpa aturan. Maksudnya apa? Houzi. Ayo semangat Houzi. Ayo maju Houzi. Ayo semangat Houzi. Gebukin dia Houzi. Ayo semangat Houzi. Ayo. Ayo semangat Houzi. Gebukin dia baik-baik. Balas Houzi, tahan Houzi. Ayo gebukin dia. Gebukin dia Houzi. Ayo semangat Houzi. Banting dia. Mantap, bagus, gebukin dia. Dia curang. Mantap, bagus, gebukin dia. Dia curang. Istrinya.
Ini kan pertarungan tanpa aturan. Gak ada aturan yang mengikat. Bisa lakukan apapun buat ngalahin lawan. Contohnya pakai alat gebukin si anak itu. Ayo semangat Houzi. Houzi, Houzi, Houzi. Kalau Houzi menang lo gak dapet uang sepeser pun. Bagus tuh, santai aja. Kita udah biasa main pukulan palsu. Pas suami lo udah setengah mati. Biar Houzi pura-pura mati kalah sama suami lo. Uangnya dapat kita juga puas. Bagus kan? Bajingan. Hiu Chen bangun gebukin dia. Hiu Chen. Bangun gebukin dia. Hiu Chen. Houzi gak apa-apa Houzi. Houzi bangun. Anak ini tahan banting ya, gebukin dia. Ayo bunuh dia Houzi. Jangan tegang, bentar lagi selesai. Lepasin aku. Watakmu cocok denganku. Lepaskan. Ikut aku. Jangan sentuh Tidak aku. perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Jangan tegang, kamu suka main petinju. Aku jamin aku lebih menarik daripada Hiu Chen. Selamat, uangnya sudah didapat. Ayo. Tangkap mereka, kejar dia, jangan biarkan mereka lari. Jangan lari. Ayo. Kita tidak bisa kabur bersama, harus cari cara. Kenapa tidak ada sinyal? Nanti kamu pergi dulu, ada jalan di depan, coba ke sana. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, kamu jangan menoleh. Aku pergi, kamu gimana? Tidak akan mati. Sekarang hanya dengan keluar kita bisa minta bantuan. Tinggal di sini hanya akan menjadi beban baginya. Akhirnya kita berdua hancur. Apakah kamu dengar aku? Cepat pergi. Baik. Kemana dia pergi? Ini dia. Cari di sini, di sana. Kejar, berhenti. Hei Fei Fei, kamu di mana? Kamu di mana? Sebentar lagi kamu baik-baik saja. Orangnya cukup. Seperti yang kamu bilang, semua penjaga keamanan perusahaan sudah dipanggil. Baik, cepat-cepat. Sebentar lagi, cepat, tinggal beberapa menit perjalanan. Kalau Achen ada apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat pergi. Di sana. Di mana? Di sini, ke sana. Manajer Bulletin. Cepat-cepat ke sana. Buan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anaknya. Anaknya baik-baik saja, jangan khawatir, Hiu Chen masih di dalam. Kamu cepat bawa mereka ke sana. Cepat ke sana. Cepat. Hei guru. Bagaimana kondisi anak-anak sekarang? Siang-siang mama. Kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Anak sudah tidak sabar dan kondisi tidak baik. Cepat datang. Baik-baik, maaf ya, aku segera datang.
Xiaoyan sudah 5 tahun. Aku kembali. Anaknya sudah dijemput. Terima kasih untuk hari ini sudah larut, kamu cepat pulang. Besok aku traktir kalian makan barbeque. Achen, aku bantu obati lukamu. Aku bisa sendiri. Lukamu banyak, kamu tidak bisa aku bantu. Beneran tidak perlu. Achen, kenapa kamu buru-buru menghindariku? Apakah karena wanita yang meninggalkanmu itu? Wanita itu adalah istriku. Halo Fei. Akhirnya ada sinyal. Aku sudah telepon beberapa kali, bagaimana Hiu Chen? Apakah berhasil diselamatkan? Kita terlambat 1 langkah. Hiu Chen sudah diselamatkan teman-temannya. Sudah diselamatkan ya, terima kasih Fei. Tolong sampaikan terima kasih pada yang membantu. Tenang, serahkan padaku. Hiu Chen adalah Dia nelayan dari desa Haifeng, sekarang suamiku. Mama, aku ngantuk. Sudah sampai rumah tidur. Aku tinggal di sini. Buyan. Kalian tinggal di sini. Terima kasih mengantarku pulang, anaknya serahkan padaku. Xiaoyan. Kamu pulang dulu, aku antar mereka tidur. Achen, tunggu sebentar. Sepertinya aku kembali di waktu yang tidak tepat, mengganggu urusanmu. Beneran tidak tepat. Lihat dong sudah jam berapa. Buyan, kamu tengah malam. Bawa pulang pria keterlaluan. Chen Wenli, ini urusan rumahku. Tidak ada hubungannya denganmu, kamu pulang dulu. Kenapa pergi, jelaskan aku keterlaluan di mana? Xiaoyan, maaf. Kalau tahu kita putus dulu, bakal membuatmu menikah dengan pria seperti ini. Menerima perlakuan seperti ini. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Dulu saat putus. Mantan pacar. Apa yang kamu lakukan? Aku suamimu, ini anakku. Aku memeluknya dengan wajar, kenapa? Selingkuh dalam pernikahan juga wajar. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Mama, aku ngantuk. Ayo Om yang gendong. Ini rumahku, tengah malam tidak menyambut mantanmu. Kembalikan putriku padaku. Tangde, kamu pulang dan istirahatlah. Menghadapi ini kamu masih bisa tahan. Buyan, kebanggaanmu dulu mana? Sekarang ada yang lebih penting dari kebanggaan untuk kujaga. Anak-anak. Tapi kamu memilih ayah seperti ini untuk mereka. Apakah kamu memikirkan perasaan mereka? Hiu Chen peluk.
Ayo. Mama bilang kamu jago melawan orang jahat. Keren. Ayo kembali ke kamar tidur. Aku kasih 30 detik untuk menyelesaikan urusan dengan mantanmu, lalu kembali ke kamar tidur. Maaf tuan, tempatnya terlalu kecil. Tidak bisa menampungmu. Iyu Chen. Sudah kembali ke kamar tidur. Baik. Kamu sudah lihat. Anak-anak sangat menyukainya. Dan hari ini dia melindungiku. Pulang dan istirahatlah. Hiu Chen, kalau terluka jangan minum alkohol. Untuk pria ini bukan alkohol. Tidak boleh tidak bisa minum ya tidak bisa minum. Minum air saja ya kamu terluka. Baik, dengar Sheng Sheng. Om tidak minum lagi. Hiu Chen, kenapa kamu dengar Bu Sheng tidak dengarkan aku? Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Kita semua pria. Sheng Sheng perempuan. Pria tentu harus melindungi perempuan. Ayo. Hadiah. Terima kasih. Sheng Sheng siang-siang kemari. Mama. Sudah waktunya tidur. Silakan. Angkat tanganmu. Aku sedang bicara padamu, mau mengobati luka kamu. Kenapa kamu diam saja? Bicara saja tidak bisa. Kamu merasa bersalah karena ketahuan. Kamu malah bertemu mantan pacar tengah malam, merasa benar saja. Kamu juga dekat dengan teman masa kecilmu. Jadi kita seri. Kamu yang mau menikah, kalau kamu merasa menikah denganku, kamu harus melepaskan kebanggaan dan harga dirimu. Kamu bisa cari si tampan itu, aku tidak peduli. Kalau begitu kamu salah lihat. Aku selalu punya semangat kontrak. Tidak akan meninggalkan partner. Setidaknya selama masa kontrak. Ya langsung putuskan pergi saja. Benar-benar punya semangat kontrak. Aku sudah suruh orang datang terlambat sedikit. Kamu diselamatkan oleh Chen Wenli. Kamu pernah kembali. Aku jemput anak. Tapi sudah suruh Fei Fei bawa mobil penuh bodyguard untuk menyelamatkanmu. Benar-benar drama yang kacau aku alami. Susah-susah ketemu pahlawan wanita, tapi terlambat. Kenapa kamu diam saja? Misunderstanding dibawa sampai tahun baru. Kamu cukup berani dan pintar. Maaf. Dulu kamu juga begitu. Semua masalah diselesaikan sendiri. Kalau kamu seorang ayah tunggal dengan 2 anak, kamu akan tahu rasanya semua harus diandalkan sendiri. Siapa sebenarnya ayah anak itu? Kenapa kalian berpisah?
Sudahlah, tidak usah dibahas. Tapi kamu juga punya tanggung jawab, siapa suruh kamu begitu jahat. Setelah tidur tidak bertanggung jawab semua hutang karma. Membalas budi dengan kejahatan. Sedikit kebaikan. Aku sendiri. Kamu ngapain? Luka kamu sebaiknya jangan kena air. Aku pakai handuk untuk kompres hangat. Tidak usah, aku sendiri. Jangan bergerak, dengar. Kamu. Aku menang. Kemarilah berdiri dengan baik. Hati-hati, letakkan tangan di atas. Pindahkan. Terima kasih untuk urusan pabrik kimia. Apa yang kamu katakan? Jangan bergerak. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Di mana Bu Honghui? Hanya kamu masih ingin mencari direktur Bu kami. Tidak menimbang-nimbang kemampuanmu sendiri. Benar sebelumnya Hong Fu mengundangmu untuk bertinju. Kamu tidak mau. Sekarang menjadi raja tinju palsu, malah datang sendiri. Aku tidak bermain tinju palsu. Hong Fu kamu pasti paling tahu. Hiu Chen. Salahnya hanya kamu memilih tim yang salah. Aku sendiri saja. Mandi untuk busyang-busyang. Tidak serumit itu. Kamu benar-benar ingin membantuku mandi atau ingin tidur denganku? Kamu harus mengerti. Tidur bersama sudah tertulis dalam kontrak kamu yang selalu tidak memenuhi. Seperti aku berusaha keras untuk tidur bersamamu. Bukan begitu. Ya, ingin tidur denganmu. Tapi aku tidak sekejam itu. Sekarang meskipun kamu mau, aku masih khawatir tentang apa? Bukan apa itu. Kualitas tidak bagus. Benar-benar drama yang tidak masuk akal, aku yang mengalaminya. Susah payah bertemu dengan pahlawan yang menyelamatkan, tapi terlambat. Ibu mertuaku tubuhnya lemah, kapal goyang. Kalau jatuh sangat berbahaya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, tinggal lebih baik lebih nyaman daripada di kapal.